Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali beraktivitas hari ini, tentunya dalam rangka melaksanakan pembelajaran. Hari ini kita sudah memasuki tahapan neraca saldo atau materi neraca saldo, di mana pada pekan sebelumnya kalian tentunya telah membuat sebuah buku besar yang merupakan langkah ketiga dalam melakukan ataukah membuat sebuah laporan keuangan. Nah, dalam hal neraca saldo ada 5 hal yang kalian harus tahu. Yang pertama, apa itu neraca saldo, kemudian yang kedua, eh, aturan dalam membuat neraca saldo, kemudian bentuk-bentuk neraca saldo, kemudian tahapan atau langkah-langkah dalam membuat neraca saldo, dan yang terakhir, apa fungsi dari neraca saldo. Nah, langsung saja kita melangkah ke pengertian neraca saldo. Nah, sebelum kita Bapak menyebutkan atau ya apa itu neraca saldo, ada sedikit pengantar ya bahwa neraca saldo merupakan salah satu juga langkah utama dalam menafsirkan hasil keuangan bisnis dalam menyiapkan laporan neraca saldo. Nah, pada dasarnya neraca saldo ini merupakan lembar kerja yang disiapkan secara manual atau diotomatisasikan oleh sistem akuntansi yang mencantumkan semua akun dari buku besar pada akhir periode akuntansi. Ya, jadi setiap akun yang ada di buku besar itu, ya hasil akhirnya itulah yang akan menjadi pembuktian bahwa buku besar kita telah benar. Ya, transaksi yang kita pindahkan dari jurnal ke buku besar itu sudah benar. Nah, sebentar akan terlihat dari neraca saldo. Ya, karena apabila neraca saldo kita tidak seimbang atau balance antara kredit dan debitnya, berarti buku besar yang kita buat sebelumnya itu adalah tidak benar atau salah. Nah, di layar kalian telah nampak apa itu neraca saldo. Nah, neraca saldo adalah pembukuan yang mencerminkan semua saldo yang kredit dan debit di semua akun buku besar. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya, bahwa semua saldo akhir dari posisi kredit dan debit di semua akun buku besar itu yang akan dikumpulkan menjadi satu, ya, yang nama dan dibuatkan ke dalam bentuk neraca saldo. Ya, jika neraca saldonya sudah seimbang, ya, atau balance, maka eh, buku besar yang kalian buat itu sudah benar. Nah, seperti ya. Jadi hal ini agar memastikan bahwa setiap akun terbebas dari kesalahan dan menetapkan akun akurasi matematik. Selain itu juga menilai informasi keuangan bisnis selama periode tertentu. Nah, itu neraca saldo. Kita lanjut ke aturan pembuatan neraca saldo. Nah, beberapa aturan yang perlu diketahui dalam membuat neraca saldo ada dua, ya. Ada yang namanya saldo akun yang dicatat ke kolom debit neraca saldo. Ada namanya saldo yang ditempatkan pada kolom kredit neraca saldo. Nah, tahukah kalian ya, jadi dalam menyusun neraca saldo merupakan tahapan keempat dalam pembuatan laporan keuangan. Ya, di mana kalian telah membuat 3 tahapan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah dokumen sumber, kemudian yang kedua mengumpulkan transaksi pada jurnal, kemudian yang ketiga mempostingnya ke buku besar, dan selanjutnya ini adalah menyusun ke dalam neraca saldo. Nah, kita lihat satu persatu. Aturan dalam menyusun neraca saldo ya. Yang pertama adalah saldo akun yang dicatat ke kolom debit neraca saldo. Nah, kalau saldo apa saja itu yang jadi ya diperhatikan ada saldo kolom debit dan ada kredit. Nah, untuk saldo debit itu yang masuk ke situ adalah aktiva. Aktiva itu sama dengan harta ya, baik harta lancar maupun tidak lancar. Kemudian akun biaya atau beban. Kemudian saldo tunai, saldo ban dan kerugian. Nah, itulah yang dimasukkan ke dalam saldo kolom debit. Nah, untuk saldo yang ditempatkan pada kolom kredit yaitu ada kewajiban ya atau liabilitas atau utang. Nah, ada akun pendapatan, ada akun modal dan profit atau keuntungan ya.
Jadi yang perlu diingat ya, kesalahan yang terjadi seperti salah pemindahan akun, salah menyeimbangkan akun, jumlah yang salah diposting di buku besar, membuat entry di kolom yang salah. Maka dari itu, kalian harus benar-benar fokus dalam membuat sebuah analisa saldo. Nah, kita lanjut ke bentuk bentuk neraca saldo. Nah, bentuk-bentuk neraca saldo itu ada dua macam. Ada yang namanya total match. Apa itu total method? Nah, sisi debit dan sisi kredit dari akun buku besar dipindahkan. Total sisi debit ditempatkan di kolom debit, begitu juga dengan kredit. Jumlah kolom kredit dan debit dari akun buku besar dipindahkan ke saldo, keduanya harus sama jumlahnya. Nah, itu nama total match. Ya, jadi antara kolom debit dan kredit itu harus sama eh, totalnya, ya. Kemudian yang kedua adalah balance method. Apa itu? Hanya saldo semua akun buku besar yang ditampilkan dalam neraca saldo. Ya, itu masih yang kedua. Eh, jadi setiap buku besar yang kalian buat itu harus benar, ya, harus benar, harus seimbang. Nah, tapi yang biasa digunakan dalam menyusun neraca saldo yaitu adalah total method, di mana seluruh akun yang ada di buku besar itu ditempatkan ke dalam masing-masing kelompoknya. Ada yang dari kelompok kelompok kredit dan ada yang masuk dalam kelompok debit. Nah, itu ya aturannya. Kemudian kita lanjut adalah tahapan-tahapan dalam menyusun ataukah langkah-langkah dalam membuat sebuah neraca saldo. Apa saja tahapannya? Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama, mencantumkan nama akun dan saldonya. Ya, jadi dalam membuat sebuah neraca saldo harus benar-benar dicantumkan nama akun dan saldonya dengan benar. Kemudian kedua, menjumlahkan kolom debit dan kredit. Ya, dalam menjumlahkan tentunya harus seimbang, harus sama. Ya, di mana total debit dari kolom debit itu harus sama jumlahnya dengan kolom kredit. Nah, langkah yang ketiga itu membuktikan kesamaan kedua kolom. Ya, jika selesai membuat sebuah eh, setelah saya memindahkan ya sisa saldo dari buku besar masing-masing, nah, maka harus dihitung totalnya. Apakah kedua kolom dari debit dan kredit itu sama? Nah, jika sama maka eh, kalian telah benar dalam membuat sebuah neraca saldo. Oke, yang terakhir adalah fungsi ya. Nah, jadi fungsi neraca saldo itu ada 4. Ya, ada fungsi persiapan, ada fungsi pencatatan, ada fungsi koreksi, dan ada fungsi monitoring. Nah, apa itu fungsi persiapan? Nah, fungsi persiapan itu untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Ya, jadi neraca saldo merupakan salah satu langkah ya yang digunakan ataukah dibuat untuk membuat sebuah laporan keuangan. Yang kedua adalah fungsi pencatatan. Apa itu fungsi pencatatan? Nah, fungsi pencatatan adalah tempat melakukan beberapa macam pencatatan. Dalam hal pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan data-data pada setiap akun rekening. Fungsi ini juga merupakan bagian utama dari fungsi ilmu akuntansi, yaitu mencatat, ya. Jadi fungsi dana saldo itu tentunya mencatat segala transaksi yang ada dari buku besar, ya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi koreksi. Nah, fungsi koreksi adalah tempat melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, dalam laporan neraca saldo akan diketahui apakah ada kekurangan atau kesalahan pencatatan dengan cara melihat kesamaan pada hasil akhir pada kolom debit dan kredit. Ya, itu tadi ya. Jadi, eh, neraca saldo merupakan salah satu fungsinya itu mengkoreksi apa yang kita kerjakan dari buku besar. Nah, jika kesamaan ya antara kolom debit dan kredit itu sama, maka eh, pencatatan di buku besar yang kalian buat itu sudah benar. Tapi jika tidak balance ataukah tidak sama, ya maka otomatis pencatatan Anda di buku besar itu keliru atau salah. Ya, makanya harus dikoreksi. Nah, itu fungsi yang ketiga. Yang terakhir adalah fungsi monitoring. Apa itu? Jadi maksudnya fungsi neraca saldo adalah untuk melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan, ya. Nah, jadi jika kalian mendapatkan ya
kesalahan dalam mencatatkan sebuah transaksi yang terjadi di perusahaan itu perlu dikontrol sebaik mungkin ya untuk menghindari adanya kesalahan dalam membuat sebuah laporan keuangan. Nah, itulah materi tentang neraca saldo ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan diketikkan di kolom komentar YouTube. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.